pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Walaupun kita ada di rumah, tidak di gereja, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan bisa hadir dimanapun. Amin. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau sungguh baik buat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap musim hidup kami Tuhan, Engkau selalu beserta dengan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Engkau Yesus, Tuhan. Tolong padaku, biarlah sinar-Mu Yesus, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Katakan dari awal dengan segenap hati kita. Ku tak dapat jalan sendiri. Biar ini mengalir dari hati kita yang paling dalam. Tolong padaku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Engkau Yesus, Tuhan. Tolong padaku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Bapak Ibu Saudara, mungkin di musim seperti ini kita merasa semua tuh rasanya berat banget. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang merasa aku harus hadapi ini. Walaupun berat, aku harus hadapi. Tuhan, aku gak kuat. Tapi di lagu ini dikatakan Tuhan menyertai hidup kita. Apapun musim dalam hidup kita,
apapun yang sedang kita alami, pergumulan apapun itu, percayalah saudara, bahwa Tuhan ada menyertai kita sampai kesudahannya. Mungkin sepertinya di depan jalannya gelap. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang sedang berjuang melawan berbagai macam penyakit, berbagai macam virus. Percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara sekalipun. Mari dari hati kita mau sama-sama sembah Dia. Kita mau katakan, Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan. Tuhan, aku perlu Engkau Yesus untuk menghadapi musim ini Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinar-Mu Tuhan, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinar-Mu Tuhan, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna buat hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan terus menyertai kami sampai Engkau datang yang kedua kali Tuhan. Engkau yang memberikan kami kekuatan Tuhan untuk menjalani hari demi hari Tuhan. Walaupun sepertinya berat Tuhan, tapi kami percaya ketika Engkau beserta kami Tuhan, kami bisa melalui semuanya Tuhan dengan penuh kemenangan yang daripada-Mu Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Engkau Yesus. Kami tidak mampu tanpa pertolongan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, mari Tuhan. Yes Lord. Kami perlu Engkau Yesus. Biar ini mengalir dari dalam hati kami Tuhan, yang mau katakan kami memerlukan-Mu Yesus. Kami memerlukan-Mu Tuhan. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau Yesus. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu
Engkau Tuhan yang menyatakan akan pribadi-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Bahkan di segala musim yang Tuhan izinkan kami lalui, Engkau ada bersama-sama dengan umat-Mu. Umat yang adalah milik kepunyaan-Mu sendiri. Tuhan, kami datang kepadamu di kesempatan hari ini, memohon belas kasih-Mu Tuhan, untuk menudungi setiap kami yang sudah Engkau kerjakan, lakukan lagi sekali. Biar setiap umat-Mu mengalami keteduhan, kedamaian yang datang daripada-Mu sendiri. Memiliki keyakinan oleh karena Engkau yang turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Engkau, yaitu bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah sendiri. Sampaikan perkataan-Mu Tuhan, biar setiap umat-Mu menangkap dan menghidupinya oleh roh hikmat, wahyu dan pengertian yang datang daripada-Mu. Kami percaya itu akan mengubah setiap pribadi menjadi seperti yang Kau mau. Amen. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin, amin. Shalom Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya ingin menyampaikan tentang identitas anak-anak Allah. Suatu hari saya melihat sebuah film yang cukup lama sih. Judulnya Who Am I? Mungkin beberapa saudara sudah melihat. Dibintangi oleh Jackie Chan ya. Dia adalah seorang yang ceritanya agen rahasia CIA gitu ya. Dia orang yang terlatih dan saya membaca sebuah kronologis yang disaksikan oleh salah satu teman kami yang memiliki sahabat orang yang telah dilatih seperti itu. Baik laki maupun perempuan terkenal dengan kalau satu orang bisa menaklukkan minimal 20-30 orang. Itu tangan kosong. Dan saya melihat film itu, saya melihat wah yang memang benar ya kalau memiliki keahlian bela diri seperti itu hingga dia bisa menaklukkan 20-30 orang dengan tangan kosong, tentu saja luar biasa. Hanya cerita yang disampaikan ini memang begitu menarik. Dia dikisahkan memang sengaja dibuang dan akan dibunuh oleh pemimpinnya dengan berbagai macam cara, bahkan teman-temannya sudah pada mati. Hanya satu ini yang mungkin mengalami sebuah gagal otak sehingga dia tidak menyadari siapa dirinya. Dia ditolong oleh salah satu suku pedalaman dan kemudian dia memiliki keahlian luar biasa tetapi dia lupa siapa dirinya. Hingga singkat cerita dia melihat sebuah trek atau perjalanan tur Paris-Dakar gitu ya. Mereka menggunakan mobil, motor dan sebagainya, lewati hutan, lewati lembah, lewati berbagai macam rintangan dan singkat cerita ada seorang pengemudi yang mungkin kena keracunan lalu kemudian ditolong. Dan orang ini luar biasa. Dia menolong orang itu dengan keahliannya dan singkat cerita dia begitu terkenal. Cuma satu masalah yaitu siapa dirinya dia enggak tahu. Ditanya siapa kamu? Aku enggak tahu siapa aku. Di mana asalmu? Dia lupa semuanya. Tapi keahliannya muncul secara luar biasa. Melihat akan film ini membuat saya bisa menangkap ada sebuah pergumulan yang pernah dialami oleh seorang hamba Tuhan yang namanya Daud.
Suatu hari dia merasa ditolak dalam keluarganya. Bahkan dia mengumandangkan sebuah mazmur yang berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi engkau tidak pernah melupakan aku. Sebuah kesadaran identitas di hadapan Tuhan. Walaupun orang tuanya sendiri menolak dia. Walaupun orang tuanya sendiri meninggalkan dia. Walaupun orang tuanya sendiri membuang dia. Tapi dia sadar ada sebuah identitas yang dilakukan oleh tangan Allah yang membuat dia sadar. Dalam ungkapan pemazmur ini di dalam Mazmur pasalnya yang ke-139 yang mengajarkan kepada setiap kita untuk melihat sebuah perenungan bahwa sebagai anak Allah Tuhan ingin supaya setiap kita menyadari dia menemukan dirinya justru dalam kondisi berdoa. Dia mengungkapkan di dalam Mazmur 139 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16 saya bacakan buat saudara. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, engkau menyelidiki aku dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediamanku di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam pun menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang menuduh Daud sebagai orang yang mengalami kehilangan identitas. Karena mereka menemukan sebuah perkataan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Mereka mengatakan bahwa itu merupakan sebuah kefrustasian. Oleh karena dia ditolak bukan saja oleh teman-temannya, bukan saja oleh kakak-kakaknya, bukan saja oleh raja dan pemimpinnya, tapi dia dimulai ditolak dari keluarga, yaitu ayah dan ibunya sendiri. Orang yang terbiasa tertolak, kecenderungannya dia mudah menyakiti orang lain. Orang yang mengalami ketertolakan seperti ini
biasanya manifestasinya macam-macam. Hingga mereka bisa menganiaya banyak orang. Dan para psikolog menyebut beberapa orang yang mengalami hal ini seringkali mereka melakukan kekerasan, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan asusila. Ada sebuah perbedaan yang dialami oleh Daud sendiri. Tatkala dia menemukan akan identitasnya di hadapan Allahnya. Kalau Anda perhatikan, pemazmur menyebutkan bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang memiliki perencanaan dalam membentuk hidupnya. Kalau Anda sadar bahwa Tuhan sendiri yang membentuk kehidupanmu dalam perencanaan yang luar biasa. Bahkan di Mazmur yang lain dia berkata bahwa engkau membentuk aku sebelum, engkau merencanakan aku sebelum dunia ini dijadikan. Artinya perencanaan secara detail, mengalami masa demi masa, mengalami waktu demi waktu, mengalami musim demi musim. Bahkan kita juga menemukan sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Allah sendiri. Daud melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa di masanya, di musim kehidupannya. Orang memiliki musim kehidupan, ada yang 40 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun dan sebagainya. Orang ini bisa melewati musim kehidupannya dalam generasi yang telah ditetapkan. Karena apa? Karena dia mengenal akan identitas siapa dirinya di hadapan Allah. Sebuah perencanaan yang direkayasakan oleh Tuhan, dibentuk dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai dengan 28, mengungkapkan bagaimana Allah dengan inisiatifnya sendiri menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Anda menyadari siapa Anda, siapa identitas Anda di hadapan Allah, maka ada sebuah perubahan kehidupan yang memang dia terbekali dengan mandat ilahi dalam hidupnya. Dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-17, orang yang telah menerima akan identitasnya sendiri, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang diungkapkan oleh Tuhan, memiliki perintah yaitu mengasihi akan orang lain. Buah-buahnya akan tampak dari hidupnya. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai dengan 23. Buah-buah orang yang tahu akan identitasnya adalah dia memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau orang tahu dan menemukan akan identitasnya di hadapan Tuhan, maka buah-buah itu dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan pola pikirnya akan dikontrol sedemikian rupa
Seperti yang diungkapkan dalam Filipi pasalnya yang keempat ayat yang ke-8. Dia akan memikirkan apa yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pemikiran-pemikiran seperti itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang dimanifestasikan dalam kehidupannya. Ada banyak orang berkata, bukankah kalau kita melakukan sesuatu, kita harus sembunyi-sembunyi. Bahkan sebagaimana Yesus berkata, kalau kamu memberi dengan tangan kananmu, jangan dilihat oleh tangan kirimu. Buah-buah itu akan dirasakan oleh orang lain. Tapi ada masanya, seperti yang Tuhan Yesus katakan, bahwa terang itu akan bercahaya, bahwa terang itu akan dipertunjukkan. Mereka akan melihat perbuatan-perbuatan yang baik dari hidupmu dan memuliakan Tuhan. Karena ada banyak orang yang seringkali melupakan akan bagian ini. Mereka menyembunyikan akan apa-apa yang sebenarnya baik yang ada dalam dirinya. Tapi mereka lupa bahwa terang ilahi itu akan terpancar dengan sendirinya. Orang-orang sekitarnya akan melihat perbuatan-perbuatan yang baik. Terang itu tidak akan mungkin tersembunyi. Itu akan muncul dan dilihat oleh banyak orang. Kalau Anda perhatikan apa yang diungkapkan oleh Daud, dia menunjukkan bahwa Tuhan itu mempedulikan, Tuhan itu memperhatikan, bahkan selagi kita bakal anak. Yang menunjukkan kepada umat Tuhan, untuk kita menyadari bahwa pembentukan yang dilakukan oleh Tuhan itu sempurna adanya. Mungkin orang berkata, Pak, yang muncul dari hidupku itu justru sebaliknya. Bukan buah-buah roh yang bisa dirasakan oleh orang lain. Sekalipun aku sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi perbuatan-perbuatan dosa yang muncul dari hidupku, yang seringkali masih dominan atas pikiranku, memikirkan akan pikiran-pikiran yang buruk, pikiran-pikiran yang busuk, pikiran-pikiran yang menyenangkan akan daging ini. Saudara, Tuhan itu adalah Allah yang begitu panjang sabar. Kasih setianya luar biasa. Dia berkata, Tuhan gak pernah ninggalin kau seorang diri. Engkau yang sedang mengalami pergumulan seperti itu, sebagaimana Daud pernah mengungkapkan akan keadaannya. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Karena sebuah kesadaran tatkala dia melakukan perbuatan dosa, menghubungi istri orang, bukan hanya menghubungi saudara, tapi menggauli tepatnya. Dia menyadari akan dosa-dosanya. Dia menyadari akan pelanggaran-pelanggarannya. Dalam batinnya itu mengalami sebuah ketertuduhan, perasaan bersalah. Orang berkata feel guilty. Perasaan yang semakin sembunyikan, semakin tulang-tulangnya menjadi lesu. Seperti api yang disimpan di balik gelumbung baju. Dia teriakkan selama dia menyembunyikan akan dosa-dosanya. Maka tulang-tulangnya menjadi lesu. Hingga dia berteriak kepada Tuhan. Dia berkata, create in me and clean my heart. Dia merindukan ada sesuatu perubahan yang diciptakan oleh Allah sendiri. Dan dia meminta supaya Roh Kudus itu tidak lalu dari hidupnya.
Sebagaimana Rasul Paulus mengajarkan kepada setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan, ada sebuah proses pembaharuan dari hari ke hari. Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Langkah pertama orang yang mau diubah oleh Tuhan, sedia menyerahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup. Kalau boleh saya katakan tentang mempersembahkan tubuh ini, di situ sebenarnya pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Karena dominasi dalam kehidupan kita ada di dalam jiwa kita, di dalam perasaan kita, di dalam pikiran kita, di dalam kehendak kita. Dan Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, kalau mau engkau berubah dari hari ke hari, bahkan dia mengatakan kepada dirinya sendiri, I must die daily. Aku harus mati setiap hari. Dengan cara bagaimana? Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Dengan demikian, orang yang mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Maka ayat yang kedua dalam kitab Roma pasal yang ke-12 tadi dia berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Disitulah ada sebuah evaluasi dari hari ke hari. Ada evaluasi dari waktu ke waktu. Dia rela menanggalkan kedagingannya. Dia rela menanggalkan segala sesuatu yang dominan dalam hidupnya. Dia rela melakukan sebuah pembaharuan budi. Yang seringkali orang menyebut mengalami sebuah transformasi, merupakan sebuah perubahan, proses perubahan bentuk, yang dimana orang terus-menerus sadar akan pikiran, sadar akan perasaan, sadar akan kehendak, sadar akan pikiran, karena pikiran ini harus dikontrol oleh pikiran Kristus, sebagaimana Rasul Paulus berkata, dia mengajarkan dalam hidupmu bersama, milikilah pikiran seperti yang dimiliki oleh Kristus, yang walaupun dia setara dengan Allah, tidak mempertahankan kesetaraan itu, melainkan dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Bahkan dia rela mati di atas kayu salib. Dia mengedepankan akan kehendak Bapaknya. Sebuah proses yang begitu jelas. Tatkala dia sendiri mengalami ketakutan bahwa dia sadar untuk melakukan kehendak Bapa itu luar biasa beratnya. Dikatakan dia meminta kepada murid-murid untuk berdoa bersama-sama dengan dia 1 jam saja. Sampai dia berkata, tidakkah engkau tahan bersama-sama dengan aku 1 jam saja. Karena dia mengalami ketakutan, bahkan ketakutannya hampir seperti orang yang rasanya mau mati. Dia berdoa kepada Bapaknya, Bapa kalau boleh cawan ini lalu dari hadapanku. Kerinduan yang terbesar dalam dirinya. Dia ingin melakukan kehendak dirinya sendiri. Dia ingin melakukan apa yang dia pikirkan, yang dia rasakan. Sama seperti Anda dan saya sebenarnya.
Tapi tidak berhenti sampai di situ. Dia berkata, bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. Dia menyerahkan kehendak Bapa yang terjadi atas hidupnya. Dia ingin supaya kehendak Bapa yang terlaksana. Sebab dia tahu kehendak Bapa itu yang terbaik. Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa celakalah orang yang mengandalkan kekuatannya. Celakalah orang yang mengandalkan akan kemampuannya. Bahkan terkutuklah orang yang mengandalkan sesamanya. Tapi berbahagialah orang yang mengandalkan Allah. Karena apa? Karena rancangan Tuhan itu rancangan yang indah pada masanya, pada waktunya. Hingga Anda berani berkata bahwa rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku. Setinggi langit dari bumi, demikian juga rancanganmu dari rancanganku. Rancangan Tuhan itu penuh dengan damai sejahtera. Rancangan Tuhan itu tidak akan pernah mencelakakan. Rancangan Tuhan itu penuh dengan damai sejahtera. Anda seringkali menghafalkan ayat ini dan dalam pengertian Anda berkata, seperti Yesus berkata, biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Hari demi hari Anda akan ditemukan dengan permasalahan seperti itu. Dan Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita menaklukkan pikiran kita, menaklukkan akan kehendak kita, menaklukkan perasaan kita pada pikiran, perasaan, dan kehendak Bapa sendiri. Ini membutuhkan latihan yang terus menerus, sebagaimana yang dikehendaki oleh Rasul Paulus mengalami pembaharuan budi, hingga Anda dan saya bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan mana yang sempurna. Kenapa demikian? Sebab kita mengerti sesungguhnya hidup kita, sesungguhnya kewarganegaraan kita itu bukan di dunia ini, melainkan kewargaan surga. Sebagaimana Yesus mengungkapkan sebuah pernyataan untuk kita mengalami, menyadari, dan terus menerus terhisap dalam kepentingan kerajaan surga. Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-18 sampai dengan 20 dikatakan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itu dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, maka mereka juga akan menuruti perkataanmu. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan telah memilih Anda. Dia menetapkan Anda menjadi milik kepunyaannya sendiri. Anda bukan milik dunia lagi. Itu sebabnya seringkali Anda mengalami penolakan. Itu sebabnya Anda seringkali mengalami siksaan, desakan, pelecehan, dan sebagainya. Seorang teman saya mencoba mengexcuse diri, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kalau teman-teman yang ngerokok, dia berkata, ya sekali-kali merokok enggak apa-apa. Padahal dia pernah pecandu rokok dan kemudian telah dibebaskan oleh Tuhan untuk lepas dari rokok. Tapi dia ada dalam lingkungan perokok sehingga dia mengikuti orang-orang yang ada sekitarnya. Teman-temannya minum, dia mencoba,
Aku pernah juga lepas dari minuman. Aku yakin tidak pernah terikat lagi dengan minuman. Karena teman-temannya pada minum, maka dia minum. Dan kemudian saya menyaksikan hidupnya yang tadinya benar-benar telah berubah. Karena ada dalam lingkungan yang perokok, lingkungan yang peminum, lingkungan pejudi, bahkan lingkungan pezina. Dia jatuh lagi dalam keadaan yang seperti itu. Untuk balik lagi hidup kudus susahnya bukan main. Saya berkata kepada dia, kamu harus menciptakan sebuah lingkungan baru. Kamu harus keluar dari lingkunganmu yang sekarang. Saya berkata, kalau engkau mau, Tuhan memberikan kesanggupan kepadamu. Dia berkata, aku mau. Dan memang saya bawa dia untuk perkenalkan dalam lingkungan yang lehat. Dan saya berkata bahwa perbuatan jahat merusak perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau Anda bergaul dalam lingkungan yang jahat, Anda akan terseret, terpikat, dan hancur oleh karenanya. Tuhan mengajarkan kepada kita, kamu bukan dari dunia. Kalau Anda merasa sesak tatkala hidup dalam lingkungan yang kotor, yang dimana Anda lingkungannya yang merusak tubuhmu, keluar dari tempatmu. Izinkan Tuhan menguduskan engkau kembali. Sebab sesungguhnya Tuhan telah memilih engkau. Engkau tidak akan pernah tahan. Bukan karena engkau dulu sudah pernah dilepaskan. Tetapi ada perasaan yang paling dalam. Engkau merasa najis, engkau merasa susah, engkau merasa buruk, busuk di hadapan Tuhan. Ada perasaan bersalah dalam dirimu. Sebab engkau telah dimiliki oleh Tuhan. Engkau telah dipilih oleh Tuhan. Keluar dari lingkunganmu. Tuhan rindu engkau menyadari identitasmu. Identitas kerajaan surga. Lepaskan lingkunganmu. Dan izinkan Tuhan memulihkan keadaanmu. Saya mau sampaikan bagian yang terakhir. Di mana ada keistimewaan yang luar biasa buat anak-anak Tuhan. Kalau Anda perhatikan dari Kejadian pasalnya yang pertama ayat yang ke-26 sampai dengan 27. Sebuah rancangan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Bahkan pada saat membentuk pribadimu, ada sebuah pemikiran yang Tuhan telah tetapkan. Dia menjadikan engkau menurut gambar dan rupanya sendiri. Supaya apa? Ada tujuan, ada goal yang telah Tuhan tetapkan. Yaitu berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, saya tahu perasaanmu tatkala engkau menajiskan dirimu. Tatkala engkau menghisap dan merusak tubuhmu sendiri. Sebab engkau tahu tubuhmu adalah bait Allah. Engkau akan merasa bersalah, engkau merasa najis di hadapan Tuhan. Engkau merasa enggak layak. Hari ini bukan kebetulan kalau engkau dengar firman Tuhan. Sebab Tuhan merindukan engkau dipulihkan kembali. Engkau disadarkan identitasmu di hadapan Tuhan. Dia ingin memulihkan otoritas yang Tuhan telah berikan kepadamu. Ada pernyataan yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam rancangan yang telah ditetapkan oleh Tuhan dalam hidupmu. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya Anda dan saya hidup di dalamnya. Hari ini adalah hari yang baik tatkala engkau melihat, menyaksikan, mengikuti ibadah online ini. Sebab Tuhan rindu untuk engkau kembali pada posisi yang Tuhan telah tetapkan. Tuhan rindu untuk engkau dipulihkan keadaanmu. Tuhan rindu supaya engkau dikuduskan kembali. Mungkin Anda berkata, Pak,
Mana mungkin aku sudah bejat seperti ini mau dikuduskan oleh Tuhan. Mana mungkin aku yang sudah jatuh di dalam lubang, dalam kubangan babi ini. Mana mungkin aku meninggalkan akan area lingkunganku, bagaimana aku bisa hidup. Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan takut hei kawanan kecil. Sebab mata Tuhan tertuju atasmu. Dia berkata, dia mengajarkan kepada kita terhadap umat pilihannya ini. Dia berkata, lihat burung. Sadar hari ini bahwa aku adalah memiliki keistimewaan di hadapan Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan telah menetapkan aku menjadi orang pilihannya. Sebab Tuhan yang telah membentuk aku di dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi perbuatan-perbuatan yang jahat yang aku lakukan, hari ini stop. Sebab Tuhan ingin engkau kembali untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik itu. Tuhan mau supaya Anda tidak mengalami ketakutan lagi. Dia ingin menyediakan segala yang engkau perlu. Tutup Alkitab Anda. Saya ajak Anda bersama-sama merenungkan akan bagian firman Tuhan. Ada sebuah perkataan yang dilantunkan oleh Daud. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Kita nyanyikan pujian ini sebagai sebuah ungkapan kita yang mau diubah oleh Tuhan. Kita mau supaya Tuhan sendiri yang memulihkan keadaan kita. Kita mau supaya Tuhan sendiri yang membasuh luka-luka kehidupan kita. Dia berkata, sejauh timur dari barat, Engkau telah menghapus, menjauhkan dosa-dosaku. Kalau engkau mau mengaku dosa-dosamu, Tuhan itu setia dan adil. Dia akan mengampuni pelanggaran-pelanggaranmu. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Tuhan, Kau memperhatikan setiap anak-anak-Mu. Saudara, sementara Anda mengungkapkan akan perasaanmu di hadapan Tuhan. Karena saya tahu beberapa saudara telah melihat akan keadaannya sendiri. Dan Tuhan ingin memulihkan keadaanmu. Dia ingin membalut luka-lukamu. Dia ingin menyembuhkan akan bagian-bagian itu. Hari ini, tatkala engkau terbuka di hadapan Tuhan dan mengizinkan Tuhan mengulurkan tangannya dan membasuh dengan darahnya sendiri, menguduskannya, maka hari ini Anda akan mengalami sesuatu yang berbeda sama sekali. Tuhan mau engkau merasakan akan hadirnya dalam kehidupanmu. Diposisikan identitasmu di hadapan Tuhan sebagai orang-orang istimewa di hadapannya. Sesungguhnya engkau adalah orang yang begitu penting di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan merancangkan sesuatu yang ilahi dalam hidupmu.
Tuhan mau supaya engkau mengalami perubahan seperti yang Tuhan mau. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Buat Anda yang sedang di rumah, engkau disadarkan oleh Tuhan keadaanmu, engkau sudah melupakan akan kerinduan Tuhan dalam hatimu. Kalau engkau berkata, Tuhan aku rindu untuk dipulihkan, Anda boleh bangkit berdiri di tempat dudukmu masing-masing. Angkat tangan kananmu, tumpangkan tangan kiri di dadamu sendiri. Katakan kepada Tuhan dengan sungguh hati, Tuhan aku sadar aku manusia yang berdosa. Aku melupakan identitas yang Tuhan telah tetapkan dalam hidupku. Seringkali iblis mendesak, menuduh, menunjukkan akan dosa-dosa dan pelanggaranku, membuat aku tidak layak. Tapi hari ini aku kembali kepada perkataan firman-Mu, di mana Engkau telah memilih aku menjadi milik kepunyaan-Mu. Hanya aku sadar Tuhan, aku perlu meminta ampun kepadamu. Aku meminta Engkau Tuhan yang menjamah dari ujung kepala sampai ujung kakiku. Aku buka hatiku, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Tuhan tulis aku, tulis namaku dalam kitab kehidupan-Mu. Supaya di mana Engkau berada, aku pun berada. Dan aku percayakan roh jiwa tubuhku kepadamu. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus. Sementara Anda berdoa, saya akan berdoa sekali lagi buat Anda. Tuhan, Kau perhatikan tangan-tangan yang diangkat di hadapan-Mu. Kau lihat teman-teman hamba-Mu yang berdiri, yang membutuhkan kasih sayang-Mu. Engkau Tuhan yang hadir, yang tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh gedung. Ulurkan tangan-Mu dan jamah hidupnya dalam nama Tuhan Yesus. Izinkan anak-Mu mengalami, merasakan hadirat-Mu sendiri. Demi nama Tuhan Yesus, Tuhan tahirkan hidupnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekali lagi hamba berdoa, biarlah Engkau Tuhan yang menatang setiap anak-anak-Mu. Dan terus memegang hidupnya. Sebagaimana perkataan pun berkata bahwa orang benar akan jatuh namun tidak akan pernah tergeletak. Engkau topang dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan. Orang benar 7 kali dia mengalami jatuh tapi dia akan bangkit lagi. Sebab dia tidak pernah sendiri. Dan tangan kananmu yang membuat dia menjadi menang. Terpuji namamu Tuhan. Sebentar kami juga akan mengembalikan perpuluhan kami, janji iman kami, nasar kami. Tuhan berbicara kepada anak-anak-Mu dengan kesungguhan hati kami melakukan. Dan Engkau memberkati langkah-langkah hidupnya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang diberkati oleh Tuhan berkata, amin, amin, amin. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan kita akan bersama-sama melakukan sebuah deklarasi 12 pengakuan iman rasuli. Anda silakan bangkit berdiri dan kita menyatakan dengan kuat dari dasar hidup kita, dari dasar hati kita. 12 pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama mengucap syukur atas kemurahan Tuhan, dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk teguran-Mu, terima kasih untuk tuntunan-Mu, terima kasih untuk janji-Mu, terima kasih untuk identitas yang Tuhan telah meteraikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami. Biarlah setiap anak-anak Tuhan mengedangkan tangannya, dan terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus yang memampukan engkau melewati musim-musim yang Tuhan izinkan engkau lalui, dan engkau dibuat menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung. Langkah-langkahmu akan semakin kuat sebab engkau rela menanti-nantikan Tuhan, memampukan engkau untuk menikmati keberuntungan dan keselamatan yang datang daripada Tuhan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, amin, amin, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau Tuhan, kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.